Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Wa bil ni'matil islam wal iman. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan dalam hidupnya, maka difahamkan atasnya pengetahuan agamanya. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam majelis online kali ini, virtual, menjadi tanda bahwa Allah berkenan baik buat kebaikan kualitas kehidupan kita. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulin karim. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, hanya Engkau yang kami maksudkan. Wa ridhoka matlubi, dan hanya ridhomu yang kami tuju. A'tini bima'rifataka wa mahabbataka. Maka berikanlah kami anugerah pengenalanmu dan anugerah cintamu. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, keluarga besar PT Catur Elang Perkasa, kita berjumpa lagi, bersambung di awal tahun, bulan Januari tahun 2021. Maka tetap semangat, dan itu yang harus kita jaga. Di awal tahun selalu banyak pertanyaan, yang di antara pertanyaan-pertanyaan itu paling tidak adalah menanyakan apa yang harus kita lakukan di awal-awal tahun ini. Terlebih-lebih pada kondisi pandemi dan kemudian di bulan Januari 2021. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, keluarga besar PT Catur Elang yang perkasa, selalu dan selalu saya sampaikan bahwa menjaga semangat itu penting dalam kondisi-kondisi demikian. Artinya apa? Bahwa kita harus tetap optimis. Optimisme menjadi sesuatu yang penting di tengah-tengah kehidupan yang sedang mengalami pandemi hari ini. Pandemi COVID-19 telah membatasi ruang gerak, membatasi banyak hal, memberikan kita ruang-ruang yang dilakukan dalam bentuk yang lain. Yang awalnya harus jumpa fisik menjadi jumpa dalam bentuk virtual yang dilakukan dalam online. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, khususnya keluarga besar PT Catur Elang Perkasa. Sebelum kita berbicara optimisme, ada landasan, ada paradigma yang barangkali harus tetap dilakukan oleh kita sebelum melangkah ke mengembangkan dan menjaga sifat optimis. Apa itu? Barangkali bahasa ringkas agamanya adalah bersyukur.
Ya, bersyukur ini penting. Karena dengan bersyukur kita memiliki ketahanan hidup, ketahanan mental, ketahanan emosional di dalam menghadapi apapun sebelum mengembangkan kehidupan. Lalu apa paling tidak ciri-ciri kriteria yang kita gunakan untuk mengukur seberapa kita memiliki rasa syukur terhadap apa dan bagaimanapun keadaan? Ada 3 yang terpenting dan barangkali ini terlupakan. Yang pertama adalah mengiyakan kehidupan. Berkata iya kepada kehidupan. Ini yang seringkali lupa. Karena hampir semua orang seringkali diajarkan untuk selalu menerima kehidupan. Menerima kenyataan. Padahal menerima ini adalah langkah kedua. Sebelumnya adalah mengiyakan. Karena melompat pada aspek yang kedua, ini biasanya jadi terasa berat karena pondasinya belum kuat. Dalam hidup, kita harus memastikan untuk mengiyakan kehidupan. Berkata iya. Barangkali saya memberikan analog yang bisa jadi mirip-mirip. Hari ini kita seringkali menemui adanya kiriman-kiriman yang berupa paket yang kita pesan. Coba lihat, ketika pengirim itu datang, itu pasti selalu menanyakan kepada kita, apakah Anda bernama ini? Apakah Anda bernama itu? Begitu. Ya, ini penting. Saya contohkan di sini Pak Siswo. Ketika pengirim paket itu datang, maka selalu menanyakan, Pak Siswo, begitu. Ya. Apakah Anda Pak Siswo? Maka Pak Siswo menyatakan iya. Artinya apa? Bahwa paket yang dikirim tidak salah alamat, tepat. Itu dulu yang harus kita lakukan, menyatakan, mengiyakan kehidupan, bahwa paket yang dikirimkan oleh Allah untuk kehidupan kita itu tidak keliru, tidak salah alamat. Maka mengiyakan kehidupan itu penting. Memastikan bahwa ini adalah paket buat kita. Terlepas paket itu berisi sesuatu yang menggembirakan kita, ataukah sesuatu yang barangkali menghadirkan ketidaknyamanan. Tapi dipastikan dulu bahwa ini tidak salah alamat. Untuk itulah mengiyakan kehidupan di dalam menerima berbagai paket yang Allah berikan. Apakah dalam bentuk menyenangkan, apakah dalam bentuk cobaan dan ujian, itu penting. Itu yang pertama, mengiyakan. Bahwa kita mengiyakan tidak salah alamat, tidak keliru. Maka pengirim, kurir, dalam mengirimkan paket setelah jelas bahwa ini tidak salah alamat, maka sang kurir mengirimkan, menyerahkan paket bingkisan. Inilah yang barangkali tahap kedua, ya, seringkali kita sebut dengan istilah kita harus menerima bingkisan, menerima paket. Apakah itu paket yang menyenangkan ataupun paket yang kurang nyaman bagi kehidupan kita. Seringkali orang melompat langsung diminta untuk menerima tanpa menyadari. Itu, ya, tanpa memberikan ketegasan bahwa ini adalah tidak salah alamat. Mengiyakan. Sebab kalaupun dipaksakan langsung pada yang kedua, yaitu menerima, seringkali orang bertanya, apa enggak keliru? Begitu. Ya, jangan-jangan ini bukan untuk saya, ini bukan ujian, bukan cobaan yang harus saya terima. Berpikir terus melemparkan kepada situasi yang lain. Kenapa? Karena kita belum mengiyakan bahwa Allah tidak salah alamat dan tidak keliru alamat. Baru setelah itu kita terima.
Jadi aspek lapang dada, menerima kenyataan, ini adalah tahap kedua setelah mengiyakan. Bila belum mengiyakan, khawatir terjadi konflik-konflik, mempertanyakan. Setelah mengiyakan, tidak ada keliru alamat, tidak salah alamat paket yang dikirim, kemudian kita terima, begitu. Baru kemudian yang ketiga, bahasa kami adalah menyetujui. Biasanya kita diminta untuk tanda terima bahwa paket ini sudah kita terima. Gitu. Artinya apa? Kita menyetujui. Ya, kita memberikan legitimasi bahwa iya, ini sudah saya terima dan saya setujui. Ini yang barangkali membuat kita sering agak berat. Karena kalau andai kata yang dikirim itu paket yang sesuai dengan keinginan kita, begitu sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita pesan, barangkali mudah untuk menyetujui dengan senyum, gembira, dan bangga. Tapi barangkali paket yang datang, kiriman dari Allah, ini kurang pas. Baik warna, corak, jenis, dan sebagainya kurang cocok. Sedikit saja yang menimbulkan ketidaknyamanan di dalam diri, maka biasanya kita sulit menyetujui. Tapi apapun itulah kenyataan hidup yang diawali dari penerimaan kita, yang didahului dengan sikap mengiyakan. Ini tidak keliru, tidak salah alamat, ini untuk kita. Maka dalam perspektif ini, bahwa sebenarnya kita adalah orang-orang yang spesial. Allah memberikan sesuatu pada kita, mengirim paket-paket hadiah pada kita, itu khusus untuk kita. Ya. Nah, karena itu dari Allah, maka dibangunlah dari kita prasangka baik. Kalaupun itu menyenangkan, alhamdulillah. Kalaupun itu tidak mengenakan, pasti ada hikmah di baliknya. Itulah kehidupan yang sesungguhnya diawali dari mengiyakan, menerima, dan menyetujui. 3 hal ini untuk menatap kenyataan hidup. Nah, baru kita berangkat membangun hari esok. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, keluarga besar PT Catur Elang Perkasa. Jadi di bulan Januari, di awal-awal ini, tahun 2021, sikap untuk mengiyakan keadaan apapun yang diberikan oleh Allah ini tidak salah alamat. Kemudian menerima dengan lapang dada dan menyetujuinya. Bila ketiga sikap ini sudah ada di dalam aspek batin kita, maka dimungkinkan kita melompat memimpikan masa depan. Ya, paling tidak kita memiliki rasa optimisme. Di dalam pelatihan-pelatihan kita sudah jumpa, barangkali ini hanya mengulang, dan ini adalah mengingatkan barangkali ada yang lupa, bahwa optimisme itu kita harus big. Kita memiliki impian-impian itu harus big. B-I-G. B-nya apa? Big, B, harus besar. Impian itu harus besar. Sehingga saya selalu menanyakan di beberapa perusahaan kepada para pengambil kebijakan, kalau kita dilibatkan dalam konsultan pelatihan, selalu saya tanya, seberapa besar impian Bapak-Bapak? Seberapa besar impian Anda tentang perusahaan? Ya, seberapa besar tentang impian Anda tentang lembaga ini? Jadi besarnya dulu. Apa yang dia impikan? Sebesar apa? Baru kemudian nanti itu diturunkan. Dirinci apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan impian-impian yang besar. Karena kekhawatiran kita adalah ada orang yang kemudian mimpinya itu kecil, begitu, ya, tidak sebesar itu. Ini menunjukkan sikap optimismenya yang rendah, sikap optimisme yang
turun. Nah, sehingga bahasa kita pesimis. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, yang pertama harus B-nya besar, impian harus besar. Nah, itu. Yang tak kalah penting adalah impian itu harus indah. Bayangan-bayangan itu harus indah. Gitu. Sebab kalau bayangan itu kurang indah, maka jadi kurang menarik. Bayangan itu harus indah, gitu. Harus menggiurkan, gitu. Harus merangsang hasrat-hasrat untuk mewujudkan. Terlebih-lebih karena saking indahnya, maka segera dan segera. Jadi big, besar, kemudian harus segera. Ini penting agar kita memiliki motivasi yang kuat untuk bergerak. Sebab keberhasilan itu bukan sekedar diukur seberapa sesuatu itu bisa berhasil dicapai, tapi hari ini dituntut seberapa cepat sesuatu itu bisa dicapai. Bukan sekedar seberapa bisa diwujudkan, tapi seberapa cepat. Sebab dengan secepat-cepatnya kita bisa mewujudkan impian-impian, maka kita akan beralih untuk mewujudkan impian-impian yang lain. Sebab kekhawatiran kita adalah terlalu sibuk dengan mewujudkan impian yang indah satu saja, tapi itu lama tidak tercapai-capai. Maka untuk itu perlu booster, harus indah. Gitu. Ya. Kalau bicara duit itu bicara bicara triliun, nah, itu harus membuat orang bergairah, bersemangat. Itu selain besar juga indah. Dan berikutnya ini yang tidak kalah penting untuk membuat kita lebih bergairah lagi, yaitu B besar, I indah, G-nya apa? Gemaskan, atau bahasa kita menggemaskan. Sehingga kita punya rasa ingin cepat-cepat untuk meraihnya. Sebab kalau ini bisa cepat, maka apa-apa impian kita yang lain itu bisa cepat terwujud. Kalau dapat uang, uangnya besar, proyeknya besar, begitu, fee-nya besar, gitu. Kalau ini segera terwujud, maka kita membayangkan banyak hal-hal yang selesai dalam permasalahan hidup kita. Nah, begitu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Begitu. Jadi jangan lupa, begitu, Anda harus punya optimisme di tahun ini, gitu. Anda harus punya impian yang besar, ya, kemudian indah dan menggemaskan. Tapi jangan lupa, basically didasari dari sikap untuk mengiyakan kehidupan, bahwa ini tidak salah alamat, kemudian menerima kenyataan hidup, pemberian Allah, dan kemudian menyetujuinya. Gitu loh. Insya Allah tips ini kalau dipraktekkan, paling tidak mengurangi beban-beban kehidupan. Gitu. Sehingga kita menjadi lebih bersemangat, tapi kita punya dasar basic hati batin yang lebih mantap untuk menapai kehidupan di masa depan, menopang optimisme kita. Gitu. Demikian, mudah-mudahan kemanfaatan apa yang saya sampaikan ini menjadi lebih besar. Perjumpaan kita yang terbatas lewat online, lewat virtual ini menjadikan berkah untuk mengawali kehidupan di tahun baru ini, di bulan Januari tahun 2021. Maka salam sukses, salam mulia, mudah-mudahan bulan ini, tahun ini menjadikan tahun kecemerlangan, tahun kejayaan, dan tahun kesuksesan buat kehidupan kita semua. Gitu. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Demikian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan di tahun ini menjadi lebih sukses bagi kita semua. Selamat bekerja, selamat berkarya, dan selamat untuk mencapai prestasi-prestasi gemilang. Salam untuk keluarga besar PT Catur Bank Perkasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.